Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu nasihat kepada para sahabatnya. Rasul berkata, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Kata Rasul, aksiru, perbanyak oleh kalian min tilawatil Qur'an, dari membaca Al-Qur'an fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Kenapa Nabi sampai menasehati para sahabat? Kenapa Nabi sampai memberitahukan sahabat, perbanyak oleh kalian baca Quran di rumah-rumah kalian? Fa innal baita, kata Nabi, alladzi la yuqra'u fihil Quran. Karena sesungguhnya rumah yang di dalam rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, yaqillu khairuhu, maka rumah itu akan sedikit sekali menghasilkan kebaikan. Rumah itu akan sedikit sekali memunculkan sesuatu yang baik. Rumah itu hampa dari hal-hal yang menyenangkan. Kalau itu rumah la yuqra'u fil Quran, tidak dibacakan Al-Quran, atau sedikit sekali baca Quran. Bukan hanya itu, wa yaksuru syarruhu, dan akan banyak bermunculan syarruhu, berbagai macam keburukan, berbagai macam ketidaknyamanan, berbagai macam kerumitan. Rumah besar, gede, begitu menyenangkan kalau dipandang mata, tapi terasa rumah itu hampa. Tidak ada ketenangan di batin, tidak ada ketentraman dalam berkumpul bersama rumah tangga. Malah yang ada muncul berantem saja, berantem. Kalau pulang ke rumah rasa-rasanya sudah sumpek saja. Anak susah untuk disuruh ibadah, anak susah untuk disuruh belajar. Yaksuru syarruhu, maka akan muncul banyak keburukan dalam rumah tersebut, yang apabila rumah itu la yuqra'u fil Qur'an. Wa yadhiku ala ahlihi, dan rumah yang apabila di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, sedikit sekali baca Quran, maka dipastikan yadhiku ala ahlihi, akan membuat sempit, membuat rumit, membuat sulit bagi penghuni rumah tersebut. Kok kenapa ya? Waktu rumah dulu dikontrakan begitu gampang rezeki, begitu mudah mendapatkan rezeki. Toko maju, usaha maju, perusahaan lancar. Tapi sudah punya rumah sekarang, besar, luas, tapi makin sulit rezeki, makin sulit majunya perusahaan. Nah, coba koreksi. Apakah di rumah kita itu dibacakan Al-Quran apa tidak? Apakah di rumah kita itu banyak dibaca Quran ataupun tidak? Inilah yang menyebabkan Rasul katakan kepada para sahabat, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak oleh kalian di rumah-rumah kalian membaca Al-Quran. Kenapa? Kuncinya jemaah, katanya kan rumahnya pingin berkah. Betul? Betul apa betul? Katanya rumahnya pingin banyak rezekinya. Rumahnya pingin tentrem. Rumahnya tuh pingin nyaman. Alias bisa mengatakan baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Jadi bisa mengatakan rumahku laksana surgaku itu bukan berarti rumahnya besar. Rumahnya mewah. Bahkan banyak orang yang rumahnya besar, rumahnya mewah, tapi mereka katakan, kalau masuk rumah kayak masuk neraka.
Malah bertahan di pos ronda. Apalagi sebelahnya ada janda. Itu benar-benar betah banget tuh di pos ronda. Jangan salahkan rumah yang besar. Maka koreksi di rumah kita ini banyak gak dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan mencari luang waktu untuk baca Al-Quran. Jangan. Tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita menghirup napas di rumah, membentuk karakter di rumah, mencetak anak baik di rumah. Keluar untuk kerja juga dari rumah. Balik ke rumah. Maka kudu dipastikan tempat tinggal kita harus berkah. Kuncinya apa? Satu, perbanyak Al-Quran. Banyakin bacaan Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam. Maka suara Al-Quran yang didengungkan. Ada yang bertanya, Uja, bagaimana yang bacanya itu bukan saya. Tapi saya ngundang Muammar. Muammar ZA. Di handphone. Di flash disk. Di televisi, di YouTube. Tapi suara Al-Quran terus mengalun di rumah kita. Apakah itu pun akan menjadi bagian daripada jalan berkah rumah kami? Maka jawabannya na'am. Tahu na'am? Heeh. Iya. Karena yang akan membawa berkah tersebut adalah adanya bacaan Al-Quran di rumah kita. Siapapun yang bacanya. Kita nggak bisa baca Quran, undang orang lain. Tapi jangan lupa kasih duit. Orang suruh baca Quran di rumah kita. Yang berkahnya rumah kita. Yang paling abdul kita yang baca Quran langsung. Uja, kalau tuh rumah dibiarkan nggak baca Al-Quran, posisi rumah kita tuh akan seperti apa keadaannya, gambarannya? Jawabannya ada pada Rasulullah SAW. Kata Rasul, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladzi tuqra'ul Qur'an. Tuqra'u suratul Baqarah. Kata Rasul, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ibu tahu kuburan? Pak Bapak tahu kuburan? Serem banget, apalagi malam Jumat Kliwon. Karena terbayang apa? Hantu, jin, genderuwo, kuntilanak. Nah itulah kata Nabi. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dipastikan akan jadi sebuah kuburan. Yang semua makhluk sangat senang dan bahagia kalau menempati dan datang ke rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Fa inna syaitana yafirru minal baiti. Kata Nabi, setan, juri, genderuwo, apa istilahnya? Kuntilanak dan yang lainnya. Yapir, kabur, terbirit-birit. Alladzi tukrahu fihi suratul Baqarah. Apabila itu di dalam rumahnya dibacakan surah Al-Baqarah. Apalagi kalau dibacakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan surah Al-Baqarah saja. Mereka akan berlarian ke sana kemari. Nah, maka oleh karena itu, yuk kita bangun keberkahan hidup mulai daripada rumah kita. Caranya bagaimana? Pastikan setiap hari kita ada suara Al-Quran di dalam rumah kita. Apalagi kita yang merencanakannya, yang memprogramkannya. Bisa one day one juz. Ibu tahu one day one juz? Satu hari satu juz. Aduh, kebanyakan Uja. Atau kalau nggak bisa satu hari satu juz, satu lembar atau sehari. Satu ain atau satu hari. Pokoknya kita punya rencana. Rumah kita kudu berkah nih Pak. Bilang tuh ke ayahnya, ke suaminya. Kamu bikin berkah bantu mama di rumah ini. Bagaimana Ma? Kalian baca Quran tiap hari di rumah ini. Kompak semua keluarga. Bayangkan. Kumpul semua keluarga. Di ruangan rumah tangga itu semuanya pada baca Quran. Berkah nggak Pak? Berkah. Bapak baca. Istri pertama baca. Istri kedua baca. Istri ketiga baca.
Kalau istrinya banyak, kan jadi berkah tuh, jadi banyak yang baca Quran. Anak lagi dari istri masing-masing ada, waduh udah berkah dah. Pastikan ini yang namanya Al-Quran menjadi program untuk membuat rumah kita berkah. Nabi pun melalui Imam Baihaqi meriwayatkan, Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah, buat bercahaya rumah kalian dengan solat kalian dan bacaan Al-Quran. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, bismillah. Jadi andaikan rumah kita sekarang begitu sulit dirasakan nyamannya, begitu sulit dirasakan berkah rizkinya, begitu sulit ditemukan kebahagiaan harmonis rumah tangganya. Jangan nyalahkan tetangga. Jangan-jangan guna-guna kita. Jangan nyalahkan mantan. Jangan-jangan keseneng. Hanya guna-guna kita. Coba koreksi di rumahnya. Ada nggak bacaan Al-Quran? Jadi ketahuan. Kenapa sebabnya rumah kita sedikit sekali berkahnya? Mungkin karena sedikit sekali baca Al-Qurannya. Bismillah. Apalagi sebentar lagi akan Ramadan. Rencanakan bikin program. Pikul yaum. Tiap hari. Fokuskan dan siapkan kita membuat program baca Al-Quran di rumah kita. Insya Allah dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selamat berjuang membuat rumahnya menjadi berkah. Dan rumahnya menjadi maslahah. Bahkan menjadi rumah yang bisa dikatakan baiti jannati. Rumahku laksana surgaku di dunia. Ini saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.